video memperlihatkan bagaimana seseorang wanita melakukan protes karena gagal berangkat ke luar negeri. Diduga kejadian ini disebabkan akibat ketidakbecusan pihak terkait dalam proses PCR sebagai syarat keberangkatan ke luar negeri. Diketahui perempuan tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak pekerja Indonesia yang menjadi penyumbang devisa negara. Aku akan pulang. Pahlawan devisa, itulah julukan yang disandang oleh saudara-saudara kita yang bekerja di negeri orang. Keberadaan mereka menjadi salah satu penyumbang dalam pergerakan roda perekonomian bangsa. Menjadi tenaga kerja Indonesia tentu memiliki segudang kisah dan perjuangan yang tak mudah. Mulai dari dinamika yang menyertai legalitasnya, hingga sederet masalah yang kerap menghiasi pemberitaan media. Namun jauh sebelum itu semua, rupanya sejarah mengenai arus tenaga kerja Indonesia di luar negeri sudah dimulai sejak masa kolonialisme Hindia Belanda. Di mana jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi TKI ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Serikat, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda. Sejak tahun 1890, pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak yang sebagian besar berasal dari Jawa untuk selanjutnya dipekerjakan ke Suriname. Tujuan pengiriman tenaga kerja kala itu adalah untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang sebelumnya telah dibebaskan sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan. Dan dampak pembesaran para budak itu membuat sejumlah perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname pun turun drastis. Gelombang pertama mengirimkan TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia, yakni pada 21 Mei 1890 dengan kapal Koningin Emma. Pelayaran jarak jauh yang membawa sekitar 94 orang ini pun tiba di Suriname pada 19 Agustus 1890. Selanjutnya kegiatan pengiriman TKI ke Suriname hingga tahun 1939 mencapai 32.986 orang. Itulah mengapa jika berkunjung ke Suriname, Anda akan mendapati kawasan yang terasa seperti sebuah wilayah di Indonesia, khususnya di Jawa. Sebab dengan perpindahan orang Jawa secara besar-besaran pada masa Angkatan Tenaga Kerja Indonesia pertama, mereka kemudian menetap dan beranak cucu hingga sekarang. Jadi jangan heran jika Anda mengunjungi Suriname yang terletak di Amerika Selatan, Anda akan disapa oleh sejumlah orang yang menyapa dalam bahasa Jawa kental. Bahkan musisi sekelas Didi Kempot yang terkenal dengan lagu-lagu berbahasa Jawa, pada masa hidupnya rutin berkunjung untuk menghibur saudara kita di Suriname. Pengiriman TKI bahkan masih berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun pada era ini tujuan pengiriman TKI menyebar dan mulai beralih ke Arab Saudi juga Malaysia. Arab Saudi menjadi tujuan pengiriman TKI karena ada hubungan religius yang erat antara Indonesia dengan Arab Saudi, yaitu melalui jalur ibadah haji. Di mana pada saat orang Indonesia melaksanakan ibadah haji, mereka berinteraksi dengan warga lokal Arab Saudi. Bahkan ada yang memilih menetap dan membuka usaha di sana. Lantas di kemudian hari ada yang mengajak saudaranya ke Arab Saudi untuk bekerja. Selanjutnya, Malaysia menjadi negara tujuan lain karena memang secara geografi dekat dengan Indonesia. Dan sampai tahun 1980-an, pengiriman TKI umumnya dilakukan berdasarkan hubungan kekerabatan. Setelah tahun 1980, pemerintah baru menetapkan regulasi untuk mengatur pengiriman TKI karena pemerintah melihat nilai positif dan nilai ekonomis tinggi. Kejadian demi kejadian mengenai kisah hidup TKI kerap kita dengar. Mulai dari peristiwa tragis yang melibatkan TKI sebagai korban kejahatan, hingga maraknya praktik perdagangan manusia dari sektor ini. Banyak pihak yang kemudian nekat menjadi tenaga kerja di luar negeri, kendati tidak dibekali dengan legalitas yang sesuai. Inilah kemudian yang menjadi cikal bakal dari banyaknya masalah di negeri orang. Karena saat terjadi masalah, perlindungan hukum pun akan sulit untuk meng-cover mereka yang statusnya tidak terdaftar resmi di pemerintahan setempat. Namun tak melulu kisah pilu, ada banyak kisah inspiratif dari para pejuang devisa dalam mengumpulkan pundi-pundi uang demi meraih cita-cita yang diinginkan. Siapa sajakah mereka? Imamatul Maisaroh. Siapa yang menyangka jika perempuan berkacamata ini dulunya merupakan seorang tenaga kerja wanita Indonesia asal Malang. Garis nasib membawanya menjadi sosok cemerlang. Sebab bukan main-main, ia pun menyita perhatian banyak orang karena diangkat menjadi staf khusus presiden di masa Barack Obama memimpin negara Paman Sam. Sebagai seorang tenaga kerja di Indonesia yang mencari nafkah di negeri orang, perjalanan menuju Gedung Putih tentu bukan hal yang mudah. Semula, Ima mendapat siksaan majikannya yang kemudian membuatnya memilih melarikan diri dan tinggal di penampungan. Di sana Ima belajar bahasa Inggris dengan aktif, terlibat kegiatan organisasi yang melawan perbudakan dan perdagangan manusia.
manusia di Amerika. Dan berkat keaktifannya tersebut, Ima sering diundang ke berbagai pertemuan tingkat tinggi di Washington. Puncaknya pada 2012 silam, Ima ditunjuk sebagai staf bidang perlindungan buruh dan migran di Gedung Putih. Saat ini dirinya masih aktif menjadi juru bicara terkait isu-isu ketenagakerjaan dan perdagangan manusia. Kisah sukses TKI selanjutnya datang dari Korea Selatan, yakni Triyono, seorang TKI asal Tegal, Jawa Tengah, di mana ia mulai bekerja sebagai TKI sejak tahun 2013. Saat ini Sugeng mulai menikmati hasil kerja kerasnya, bahkan ia kini juga banyak dikenal setelah aktif sebagai YouTuber, hingga rutin mengisi channelnya dengan vlog kehidupan yang ia jalani di Korea Selatan, mulai dari aktivitas keseharian hingga review makanan dan kondisi di negara asal K-pop tersebut. Salah satu video Sugeng yang viral adalah review tempat tinggal TKI di Korea. Berikutnya, Wahyudi Chandra. Mantan pedagang keliling ini kini telah memiliki berbagai lini bisnis di Hong Kong. Dulu dia hanya menjajakan makanan di Victoria Park, Hong Kong, tapi dengan kerja keras dan ketekunannya, kini ia telah memiliki 2 restoran yang khusus menyajikan masakan Indonesia. Tak hanya itu, kisah sukses tenaga kerja asal Lombok, Nusa Tenggara Barat ini semakin berkembang karena ia juga membuka belasan minimarket yang tersebar di wilayah Kowloon, Hong Kong Island, dan New Territory. Bisnisnya pun merambah ke segala bidang seperti biro perjalanan, money changer, balai latihan kerja, hingga pengiriman uang. TKI sukses selanjutnya ialah Henny Sri Sundani. Mantan tenaga kerja Indonesia ini namanya pernah nampang dalam jajaran Under 30 Asian Social Entrepreneur versi Forbes pada tahun 2016. Namanya bisa tercatat di situ berkat kerja sosialnya di komunitas Agrudu Jampang Community yang terletak di Bogor. Komunitas ini berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Henny memang bukan buruh biasa. Selama 6 tahun menjadi pembantu rumah tangga di Hong Kong, ia tetap menyempatkan diri berkuliah sampai lulus dengan predikat cum laude. Kisah perjuangan Henny serta sejumlah pejuang cita-cita yang memilih untuk bekerja di luar negeri tentu memberi inspirasi bagi siapapun yang ingin mengubah nasib dengan bekerja di luar negeri. Dan tentu saja catatan penting dari semua itu ialah membekali dengan keterampilan yang mumpuni serta pengetahuan dasar yang baik dalam berkomunikasi. Dan yang tak kalah penting ialah menjadi tenaga kerja Indonesia secara legal. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming kemudahan dari agen yang tidak bertanggung jawab ya. Itulah serangkaian sejarah mengenai asal-muasal tenaga kerja di Indonesia, hingga sederetan kisah mengenai para pejuang yang mencoba mengadu nasib di negeri orang, yang dari kerja kerasnya tentu tak hanya berdampak pada perekonomian pribadinya saja, tapi juga menjadi pahlawan devisa bagi Indonesia. Nama adalah doa. Demikian ungkapan yang dilontarkan untuk menggambarkan bagaimana peran sebuah nama yang diberikan sejak lahir. Sebab dengan nama tersebutlah yang akan menjadi penanda sekaligus pembeda bagi profil seseorang, di mana namanya akan terpampang seumur hidup dalam kartu identitas. Lalu apa yang Anda bayangkan jika nama yang diberikan oleh orang tua akan viral di kemudian hari? Seperti yang kita ketahui, sejak bulan Maret 2020 virus corona hadir di Indonesia. Namun tentu ini yang tidak dibayangkan oleh orang tua dari pria asal Magelang ini saat memberikan nama Corona kepadanya. Sontak kartu tanda penduduk atau KTP dari Bapak Corona ini pun viral dan menjadi bahan perbincangan sebab nama yang dimilikinya sama persis dengan nama virus yang menjadi pandemi saat ini. Dan saat dikonfirmasi, rupanya alasan orang tua Bapak Corona memberikan nama tersebut karena terinspirasi oleh sebuah merek mobil yang sedang tren pada zaman dulu. Nama adalah identitas dan sebagai warga negara kita memiliki apa yang disebut sebagai kartu tanda penduduk yang berisi tentang data identitas diri berupa nama, tepat tanggal lahir, alamat, agama, status hingga golongan darah. Namun tahukah Anda jika semula KTP orang Indonesia tidak mencantumkan kolom agama? Lantas, seperti apakah transformasi dari kartu identitas yang kita miliki ini bermula hingga menjadi bentuknya yang sekarang? Berikut ini asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak KTP dalam jelajah waktu dan cerita. Kartu tanda penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman Hindia Belanda, kartu identitas umum selama era kolonial ini bernama sertifikat tempat tinggal, dalam bahasa Belanda disebut sebagai Verklaring One,
Inhezetenscape, di mana warga yang mencari bukti tempat tinggal diharuskan menghubungi controller lokal dan membayar biaya 1,5 gulden untuk bisa memiliki kartu kertas berukuran 15 x 10 cm yang ditandatangani oleh kepala pemerintah daerah. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang, nama dan bentuk kartu identitas pun turut mengalami perubahan, di mana bahannya tersebut terbuat dari kertas yang lebih besar dari KTP saat ini. Dalam lembarannya pun menampilkan teks Jepang dan Indonesia. Di belakang bagian data utama adalah pernyataan propaganda yang secara tidak langsung mengharuskan pemegangnya untuk bersumpah setia kepada penjajah Jepang. Oleh karena itu, kartu identitas ini pun dikenal sebagai KTP propaganda. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1945, sertifikat kependudukan digantikan dengan surat tanda kewarganegaraan Indonesia. Dokumen ini sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan. Itu digunakan dari 1945 hingga 1977. Itu adalah kartu kertas tanpa laminasi. Kartu mengalami beberapa perubahan selama periode ini. Kartu ID yang berbeda dikeluarkan oleh berbagai daerah dan akhirnya menjadi seragam di bawah Kepala Registrasi Penduduk pada tahun 1976. Selanjutnya, KTP pada era 1977 sampai 2003. Di rentang masa ini, kartu tanda penduduk terbuat dari kertas yang kemudian dilaminasi plastik dan dicap dengan stempel tinta. Kartu ini dikeluarkan oleh tingkat administrasi lingkungan terendah yang dikenal sebagai RT dan RW. Di dalam kartu pengenal ini, data penduduknya menampilkan foto, tanda tangan, nomor seri, dan cetak ibu jari. Dan berikutnya KTP pun beralih menjadi KTP nasional, tepatnya yang berlaku pada tahun 2004 sampai dengan 2011. Di sini foto pemilik KTP dicetak langsung ke kartu plastik, namun untuk pengawasan, verifikasi, dan validasinya tetap di tingkat RT RW. Hingga akhirnya KTP bertransformasi dan semakin memutakhirkan sistem pendataannya secara menyeluruh dalam sistem yang lebih valid melalui KTP elektronik seperti sekarang. Yang secara keseluruhan perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya. Berkenaan dengan perekaman data penduduk ini, maka nama-nama unik pun terdata secara resmi. Tak jarang dari sejumlah nama tersebut menjadi sorotan sebab formulasi atau makna dari nama yang tertera di KTP itu terdengar tak biasa. Dan berikut ini asal-muasal merangkum sejumlah nama unik di kartu tanda penduduk. Lafaz minal aidin wal faizin kerap digunakan saat lebaran untuk mengungkapkan permohonan maaf. Namun bagaimana jika lafaz kalimat itu menjadi nama lengkap dari seseorang? Seperti yang tertera di kartu identitas ini. Nama lengkapnya adalah minal aidin wal faizin. Mungkin saat orang tuanya memberikan nama itu, suasana lebaran dan saling memaafkan sedang berlangsung ya. Nama unik di KTP selanjutnya adalah Saiton. Nah, sulit untuk membayangkan apa yang ada di benak orang yang memberikan nama itu. Sebab ketika membaca atau bahkan mengucapkannya, konotasi dari nama tersebut berarti setan atau makhluk pengganggu. Dan tentu nama ini terbilang ekstrim jika merujuk pada pemaknaan umumnya. Tapi semoga saja pemilik nama Saiton punya perangai yang sebaliknya. Lain Saiton, lain pula dengan nama berikut ini, yang memiliki nama lengkap pintu pemberitahuan. Ya, nama yang tersusun dari dua kata itu tentu membawa asosiasi kita pada sebuah benda, yakni pintu. Lantas kenapa harus pintu pemberitahuan ya? Ada lagi nama unik yang tertera di KTP berikutnya, yakni Dita Leni Rafia. Secara susunan kata tentu saja tak ada hal aneh dari nama ini. Namun ketika dibaca sekaligus, maka formulasi namanya memiliki makna dalam bahasa Jawa yang berarti diikat dengan tali rafia. Unik bukan? Maka tak mengherankan jika pemilik KTP Dita Leni Rafia ini menjadi viral di media sosial. Nah, nama yang selanjutnya ini yang paling menghebohkan, yakni Tuhan. Lelaki yang menyandang nama Tuhan ini adalah tukang kayu asal dusun Kerajaan di Banyuwangi yang sempat mendadak tersohor karena namanya, di mana foto KTP-nya mendadak viral dan menjadi perbincangan. Rupanya ayah dua anak itu mengaku tidak mengetahui alasan mengapa bapak dan ibunya memberikan nama Tuhan kepada dirinya. Dan terakhir ada Andi Gotuskul. Pemilik nama ini rupanya adalah seorang anggota Polres Magelang Kota. Dia akrab disapa Goto. Andi mengaku awalnya ia biasa saja dengan nama pemberian orang tuanya itu. Dirinya baru mengerti arti nama itu ketika duduk di bangku SMP dan mulai mengerti bahasa Inggris. Dan menurut ayahnya, nama Andy Go to School diberikan agar dirinya rajin sekolah. Wah, alasan yang inspiratif juga ya.
Memiliki KTP merupakan kewajiban bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Cara mengurusnya pun terbilang mudah, namun sebelumnya tentu saja harus memenuhi seluruh prosedur yang lengkap seperti membawa surat pengantar dari pihak RT dan RW, membawa fotokopi kartu keluarga, dan mendatakan diri ke petugas administrasi kependudukan setempat. Itulah serangkaian sejarah dari transformasi kartu tanda penduduk di Indonesia, serta sederet nama di KTP yang sempat viral karena memiliki makna yang tak biasa. Tahukah Anda sejak kapan dan kenapa berlian dinobatkan sebagai batuan termahal di dunia? Jawabannya hanya di asal muasal.